96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Halo, sahabat YouTube. Apa kabar? Kita ketemu lagi di Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting ya. Dan pagi hari ini saya sudah bersama para narasumber. Saya sapa dulu sahabat setia saya. Bu Novi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Sebentar. Mas Aldi. Ya. Kenapa suaranya belum masuk ya? Suaranya belum masuk. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Aldi dan juga sahabat Mercury dimanapun berada. Sehat ya Bu Novi ya? Alhamdulillah sehat Mas. Puji Alhamdulillah syukur. sehat. Oke, baik. Dan tamu kita hari ini tidak hanya satu tapi dua. Mudah-mudahan nggak tiga karena kursinya nggak cukup. Jadi bisanya cuma dua ya. Yang pertama saya menyapa Mbak Aristia Martan sebagai direktur dari PT Masuta Group. Ya, halo pagi teman-teman semua. Ya, apa kabar? Baik. Suaranya lembut sekali. Panggilannya Mbak Tia ya? Mbak Dia. Mbak Tia ya. Sehat ya Mbak Tia? Sehat. Oke, baik. Mungkin nanti bisa lebih kenceng suaranya begitu ya. Oke. Kemudian juga ada Mbak Eka Agusti. Mbak Eka ini HR dari Masuta Group. Jadi beliau berdua ini dari PT Masuta Group dan Mbak Eka yang ngurusin HRD-nya. Apa kabar Mbak Eka? Halo pagi, baik. Pagi ya. Ya, nama saya Aldi. Ya Pak Ya, Aldi. oke. Sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan berbincang tentang saatnya generasi milenial ambil peran. Kenapa begitu? Karena memang milenial ini punya banyak karakteristik. Biar Bu Novi saja yang cerita. Bu Novi, menarik ya, karena nanti kita akan gali. Tadi saya sudah ice breaking sama Mbak Tia dan Mbak Eka. Oke. Saya tahu Masuta Group itu mengerjakan apa dan bagaimana komposisi dari SDM-nya gitu. Rata-rata memang masih anak-anak kategori milenial gitu ya. Cocok dengan diskusi kita pagi hari ini. Tapi Bu Novi, kita akan belajar apa dari generasi milenial yang sekarang sudah mengambil peran ini? Iya, jadi beberapa saat yang lalu kita sebenarnya sudah membahas tentang milenial ini, tapi kebetulan pas pagi hari ini kita diskusi dengan narasumber di mana mayoritas karyawannya milenial seperti itu kan Mas Aldi ya. Dan seperti yang dibahas-bahas yang lalu sebenarnya selain hal-hal yang mungkin banyak diviralkan itu mereka ini lembek lah, mereka maunya instan, terus sensi banget yang seperti itu, nggak loyal seperti itu. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang positif yang sangat bermanfaat bagi kita yang ada di perusahaan dan juga untuk kepentingan organisasi. Nah, komposisi karyawan milenial yang sekarang sudah mayoritas kalau kita katakan di rata-rata industri mungkin sudah 70-an% ya karyawan, komposisi demografi karyawan itu 70% milenial seperti itu. Jadi artinya di semua lini ya? Di banyak lini. Di banyak lini di ya? banyak lini Mas gitu. Dan terutama juga karena kemarin kita ada disrupsinya macam-macam gitu ya. Disrupsinya milenial itu sudah disrupsi, terus pandemi kemarin juga teknologi, sudah macam-macam disrupsinya seperti itu, sehingga mau nggak mau nih kita harus lebih siap lagi, terutama banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin masih alergi atau mungkin masih menganggap bahwa punya karyawan milenial itu sebenarnya banyak masalahnya dibandingkan banyak positifnya kayak gitu. Jadi mungkin kita diskusi pagi ini akan banyak membahas ke sana. Dan terima kasih teman-teman Masita kalau nanti bisa cerita banyak begitu ya tentang benar nggak sih tengarai-tengarai yang tadi yang disampaikan oleh generasi yang sudah masih milenial tuh? Oh iya, generasi micin Mas. Ya kan gitu kan ya, banyak yang mengatakan milenial tuh generasi micin gitu. Micin, ya. Ada lagi istilahnya yang Pak Renald Kasali sampaikan tuh generasi ini strawberry. Ya, gitu. Iya. Oke. Kita ke tamu-tamu ya. Ya, silakan. PT Masuta Group sebagai direktur Mbak Tia yang pasti bisa cerita banyak tentang ceritain dong Masuta Group itu bergerak di bidang apa, kapan berdirinya dan seperti apa kinerjanya? Untuk Masuta Group kita itu distribusi barang elektronik, tapi kita berfokus di barang elektronik yang smart home gitu. Smart home. Ya betul. Jadi kita baru aja berdiri sekitar 3 tahun ya. 3 tahun kita berdiri, kita bergeraknya di bidang smart home karena kita merasa sebenarnya elektronik itu bisa dimaksimalin gitu. Misalnya nih salah satu produk kita Ecovacs itu robotic vacuum cleaner. Jadi bayangin kita nggak usah nyapu, nggak usah ngepel.
kita udah pakai robot aja, diklik aja udah beres rumahnya gitu. Oh. Enak banget gitu kan. Ini karena kenapa kok saya bawa ini ke Indonesia? Ceritanya itu saya nikah nih sama suami kan, pasangan baru nih. Oh, sudah menikah toh? Sudah menikah. Oh, nah, lalu iya. Saya merasa, suami saya kok nggak pernah nyapu ngepel ya? Saya sudah masak, nyuci baju gitu. Padahal kan. dulu waktu pacaran nyapu. Ya enggak. Oh, kok jadi curhat? Ya. Habis kita married, kita tinggal bareng, saya baru ngerti nih, oh ternyata urusan bersih-bersih apakah cuma cewek aja gitu. Saya merasa harus separuh-separuh nih. Nah, suami saya waktu itu dia merasa males banget nih harus nyapu, harus ngepel. Belilah dia robot vacuum cleaner. Tapi waktu itu produknya kurang bagus, kita merasa ini kok rusakan sih, kok kurang bagus ya. Akhirnya dia carilah yang memang the best yang bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Dan itu sebelum Masuta berdiri ya? Sebelum berdiri, jadi akhirnya kita bawa si Ecovacs ini ke Indonesia. Kita merasa pasti banyak yang kayak kita yang punya problem, suaminya malas nyapu, tapi istrinya ngomel terus gitu kan. Nah ini di sini kita jawab pertanyaan itu, gitu. Ada kebutuhan di sini. Ya, jadi dari sini kita menemukan banyak fakta. Yang pertama adalah suaminya Mbak Tia itu malas nyapu. Yang kedua. SDM ini. Oh salah ya. Yang kedua Mbak Tia cerewet. Enggak ya, bukan itu. Ini solusi SDM. Oke, tetapi menarik ya. Berangkat dari itu kemudian siapa yang pertama kali punya ide? Suami atau Mbak Tia? Akhirnya suami merasa pasti banyak yang kayak kita nih gitu. Menangkap peluang, Mas. Menangkap peluang. Oke, itu 3 tahun yang lalu ya. Dan berarti Anda mengalami di tahun kedua dan ketiga itu di masa pandemi. Betul. Padahal perusahaan baru berjalan. Gimana waktu itu? Di masa pandemi untungnya karena justru kita berkembangnya karena pandemi. Oh, karena kesehatan ya. Betul. Jadi di mana orang-orang merasa bisnisnya waktu pandemi turun nih. Nah, di situ kita merasa ini menjawab pertanyaan banyak orang gitu. Nah, terutama biasanya orang-orang di rumah ada asisten rumah tangga ya. Nah, Covid orang-orang takut nih masukkan orang luar ke dalam rumah. Nah, akhirnya solusinya pakai robot. Ya, ini ancaman buat ASN loh. ART loh ya, kok ASN. Asisten rumah tangga ini. Ya. Oke, itu ya. Jadi dan ada berapa produk sekarang yang sudah so far di bawah kita ada 3 brand. Jadi ada Ecovacs robotic vacuum cleaner, kedua ada Tineco, itu gantinya pel-pelan. Jadi bayangin misalnya nih anak muntah gitu ya. Kita biasanya pakai apa? Pakai tisu, kita lap dulu, terus kita ambil baru dipel gitu ya. Terus habis itu pel-pelnya kita harus peres lagi, kita cuci lagi 2 kali 3 kali. Ini pakai satu alat, dijalannya aja langsung beres sudah. Ntar pel-pelannya bisa nyuci sendiri gitu. Penasaran ya? Ntar kita check out di Instagram kita nih. Iya. Nanti kita lihat ini. Itu yang kedua. Selain robotic vacuum cleaner, yang kedua apa namanya? Tineco. Ya. Tineco. Oke, terus? Yang ketiga kita punya Bobodak. Bobodak ini lebih ke mom and baby gitu. Jadi kita menjawab Bobodak, betul. Oke. Jadi misalnya nih kalau yang saya tahu Boboho bukan ya? Bobodak. Bobodak. Jadi misalnya kayak mama-mama yang baru misalnya nih, kita mau bersihin botol, cuci botol. Kalau zaman dulu, zaman mama saya cuciin botol itu kita masukin ke air panas, digodok gitu kan. Udah selesai kita diemin supaya kering. Nah, sekarang pakai UV sterilizer aja. Semua dimasukin UV sterilizer, habis cuci, tutup, ntar bisa pakai sinar UV, pakai penghangat. Sudah clean, kita bisa pakai langsung. Tanpa harus panas-panasan gitu. Ya. Oke. Itu adalah bisnisnya Masuta Group ya. Tapi kita tinggalkan itu karena sebagai prolog udah kita tahu paham lah. Dan kemudian yang menarik adalah sampai hari ini sudah berapa karyawan di Masuta? Udah puluhan ya tadi saya sempat ini ya. Betul. Jadi so far kita berkembang di 70-an ya Mbak Eka ya. 70-an ya. Oke, 70-an dan itu Mbak Eka ada berapa divisi gitu? Ada berapa bagian gitu? Kalau divisinya sekitar ada berapa ya betul ya? Kita lebih banyaknya di marketingnya ya. Marketing yang lebih banyak ya. Heavy-nya lebih ke marketing ya, karena memang ini kan menjualnya yang memang butuh effort lebih gitu ya. Iya, apalagi menjualnya kan via online ya. Online lebih ya. banyak Pure online ya. Iya. Kita 90% online. Online. Jadi karyawan pun juga beda nih kalau kayak perusahaan-perusahaan konvensional ya. Jadi kita nyarinya yang memang benar-benar untuk online. Mereka yang kreatif, mereka yang punya ide-ide, mereka yang melek teknologi. Jadi kita benar-benar mudah banget nih. Karyawannya rata-rata itu adalah kelahiran 90 ke atas. Itu hampir 95% lah. Yang di atas 30 cuma berapa orang gitu aja.
Yang menarik itu kan ketika kemudian tulang punggungnya ada menjualnya secara online ya. Padahal ini produk yang harus didemokan dan di show off kan gitu ya. Nah, seperti apa strateginya, Mbak Tia? Nah, seperti apa strateginya sebenarnya kalau kita bilang nih, zaman dulu orang belinya pakai demo produk ya. Misalnya ke tempat elektronik, kita lihat produknya ada SPG yang jelasin gitu. Nah, itu sebenarnya bisa di-online-kan semua gitu. Dari video-video, dari reviewer, selebgram, itu ngefek banget di situ. Gitu. Karena kalau kita bilang ya, audiens kita tuh misalnya kita sendiri nih, kita lebih percaya teman kita daripada SPG sebenarnya. Benar ya? Jadi kita tanya, nasi goreng yang enak mana nih? Kalau Mbak Eka bilang sama saya, oh yang enak di depannya Mercure tuh, saya percaya. Nah kalau yang bilang SPG siapa gitu ya, saya nggak mungkin percaya dong, lebih percaya Mbak Eka. Oke, berarti yang direkrut teman-teman semua yang di marketingnya. Loh, kan katanya percaya teman sendiri. Enggak ya, bukan ya. Tapi intinya adalah itu. Reviewer sehingga orang kalau calon pembeli mereka yang ngomong kan temennya sendiri, orang yang sesama gitu. Ya, barangkali yang direkrut teman-temannya jadi nanti pokoknya kalau enggak laku enggak bayaran loh ya, gitu kan enak. Makanya cepet sukses gitu loh Tia gitu ya. Enggak bercandanya kayak begitu. Tapi penguasaan tentang produk knowledge penting banget dong ya? Iya, penting banget. Nah, seperti jadi apa setiap karyawan masuk pastinya kita akan branding dulu ya, ada afirmasi. Apalagi karyawan milenial ini kan rentan sekali kayak nggak loyal dan lain sebagainya. Jadi awal kita benar-benar branding. Di awal saya kumpulin dulu, saya kasih masukan. Nanti kalau misalkan ada keluhan kita diskusi. Saya ngomongnya seperti itu. Jadi nggak bisa nih kalau dulu kan satu arah nih, HRD harus manggil, kamu harus seperti ini. Saya bilangnya adalah nanti kalau ada masalah kita diskusi. Saya terbuka 24 jam. Kalau ada masalah apapun silakan WA saya. Jadi saya pakainya cara-cara seperti itu. Jadi beda banget kalau dulu karyawan, kalau misalkan ada karyawan bermasalah, kita pasti akan panggil. Kamu jangan A, B, C, D, kamu harus seperti ini, ada SP. Jadi untuk karyawan-karyawan baru ini yang apalagi kelahiran 90 ke atas nih ya, ada juga yang kelahiran 2000 juga. Emang dia nggak mau di SP gitu ya? Mereka cenderung lebih senang diajak untuk berdiskusi. Diskusi ya, daripada nggak dipanggil apa-apa, ujuk-ujuk gitu ya, ada SP gitu ya, itu nggak bisa begitu ya. Oke. Bu Novi, dari cerita awal Mas Suta ini hal menarik apa yang bisa di garis bawah? Menariknya ya ini tadi, industrinya juga industri baru. Baru itu bukan baru berdiri ya, tetapi industri yang timbul karena kemajuan yang saat sekarang dibutuhkan. Jadi kebutuhan orang saat sekarang lah kayak gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Terus kemudian juga pastinya para penggunanya itu juga orang-orang yang milenial gitu ya. Milenial artinya mereka yang secara usia itu mereka sudah masih muda, relatif muda, mungkin di bawah 40-an gitu ya. Mungkin karena kalau bangsa kayak saya gitu mungkin lebih mantep nyapu sendiri ya. Nah itu loh, saya mau ngomong itu. Pasti kalau apalagi yang lebih tua kayak dari orang tua kita gitu ya, ngelihat anaknya ada apa robot-robotan, enggak usah sapu aja gitu lah ya. Iya, yang maunya mereka yang praktis kan. Jadi customernya pasti yang seperti itu. Terus menjawab pertanyaan Mas Aldi tadi misalnya, loh ini nggak perlu demo toh gitu. Nah itu kan sebenarnya beda karena tadi customernya itu juga adalah orang-orang yang muda, yang mereka tuh sebenarnya melek teknologi banget Mas gitu. Kayak misalnya nih ada barang baru gitu, HP aja baru gitu. Kalau saya kan bingung tak lihat dulu, buka manual booknya dulu kayak gitu. Kalau mereka langsung dibuka, langsung di seret lihat fitur-fiturnya apa kayak gitu. Nah kayaknya ini mestinya customernya mereka juga orang-orang seperti itu gitu. Mungkin yang tanya memang bukan customer Anda, jadi makanya yang nanya bukan customernya gitu. Makanya jadi pertanyaannya loh, dan itu mereka ini googling cara apalah kayak gitu. Itu lebih mudah Mas. Misalnya kayak kemarin ada yang sakit ini apa? Mereka melek teknologi informasi jadi betul. Misalnya mau gitu ngapain gitu, mereka cari cara melakukan tes rapid secara pribadi. Nah itu sudah ada caranya seperti apa. Nah kayak ini juga pastinya ada cara-cara seperti itu. Nah ini bisnis zaman sekarang untuk customer saat sekarang juga produknya customernya. Terus juga tentunya yang memberikan servis itu juga adalah orang-orang yang sesuai dengan zamannya gitu. Nah kalau yang dijual barang seperti itu, yang jualan misalnya kayak saya Mas, itu trainingnya 3 bulan bisa produk. Iya, belum ngandani gitu tadi kliennya nanya konsumennya nanya ini buat apa sih ya, tak buka buku dulu. Oh ini buat ini kelamaan. Iya, nanti 3 bulan kalau
misalnya Betul, saya betul. yang jadi karyawannya yang Apalagi juara. saya, setengah tahun mungkin. Ya, oke, baik. Kita nggak mau lama-lama, tapi kita break dulu ya, Mbak Tia, Mbak Eka dan Bu Novi. Kita break dulu untuk ke iklan, sahabat Merkuri. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut kembali dan masih bersama tamu-tamu saya. Ada Aristia Martan, Direktur PT Masuta Group, dan juga Mbak Eka Agusti, HR dari PT Masuta Group, dan narasumber tetap kita juga Bu Novianing Tiastuti, CEO dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Bu Novi, tantangan-tantangan apa yang perlu diberikan kepada para karyawan yang kategorinya milenial ini supaya produktivitas mereka meningkat? Nanti teorinya ini kita akan cek ke Teori. profesionalnya, ke prakteknya. Apa aja, Bu Novi? Iya, karena mereka itu fast learner ya Mas, gitu. Jadi kita sudah bahas mereka itu cepat belajarnya seperti itu. Terus kemudian mereka ini nggak suka diawasi itu maunya independen kayak gitulah gitu. Jadi orang yang menganggap bahwa ya karena mereka belajar apa-apa bisa sendiri loh Mas. Anak kecil aja kan misalnya kita nggak tahu, misalnya kayak anak saya zaman waktu masih kecil itu dia belajar bahasa Inggrisnya dari mana gitu. Karena saya lihat juga waktu itu dia nggak kursus bahasa Inggris gitu, ternyata ya dari dia buka YouTube yang atau lihat film-film yang atau game kayak gitu. Nah dari sana dia belajar secara sendiri gitu kan. Nah itu karena mereka biasa melakukannya sendiri, akhirnya ya itu tadi mereka merasa bahwa kalau mengerjakan sesuatu mereka pede dan mereka yakin bahwa mereka bisa melakukan seperti itu. Nah, cara yang paling gampang itu adalah kita ini memberikan tantangan ke mereka gitu, Mas. Artinya memberikan tantangan itu adalah ini loh goal yang harus kamu capai kayak gitu. Jadi tidak step by stepnya seperti itu, tetapi lebih kepada ini yang harus kamu selesaikan seperti itu. Nah dari situlah kemudian kita yang akan memantau progresnya seperti apa. Yang paling gampang itu sebenarnya satu itu Mas, gitu. Tantangan tadi itu. Tantangan itu tadi, memberikan tantangan kepada mereka. Nah yang lainnya ya karena mereka fast learner itu tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang ini tinggal kita bicara sama mereka dan mereka pasti akan berusaha menyelesaikannya dengan cepat kayak gitu. Oke, baik. Itu tantangan-tantangan ataupun treatment-treatment yang harus dilakukan. Mbak Tia, meminta pendapatnya dan sekaligus melengkapi mungkin kalau ada yang kurang dari Bu Novi. Apakah memang seperti itu yang khas di milenial? Betul. Jadi selaras banget ya. Teori sama prakteknya menurut saya benar banget. Benar banget gitu ya. Jadi banyak yang bilang milenial tuh strawberry gitu kan. Menurut saya belum dikasih wadah yang tepat biar mereka bisa berkembang. Oke. Gitu. Jadi kita harus kasih tantangan, tapi yang ini tantangannya tuh kadang kita harus bisa mereka tuh senang belajar. Mereka fast learner, mereka belajar. Kalau lingkungan mereka nggak bisa bikin mereka belajar, balik lagi nggak loyal tadi. Bukan karena mereka nggak loyal, karena mereka nggak merasa berkembang di situ. Oke. Jadi kita harus kasih mereka wadah untuk berkembang, ada tantangan, tapi jangan sampai tantangannya bikin terlalu stres. Nah itu susahnya di situ. Susahnya di situ ya, harus ada ini ya. Harus ada rem sama gasnya tuh. Harus ada rem sama gasnya kayak Pak Jokowi ya. Iya betul. Oke. Mbak Eka mau menambahkan karena yang di lapangan kan panjenengan gitu ya. Iya. Kalau saya ya, yang harus dipikirkan adalah jangka panjangnya dari milenial ini. Mereka juga pasti akan berpikir bahwa ketika jangka panjangnya mereka karirnya akan sampai di mana. Karena mereka kan orang yang cepat belajar, ambisinya juga masih tinggi juga untuk mengejar step by step yang lebih nih. Lah itu yang harus dipikirkan. Dan kita di perusahaan juga sedang memikirkan itu bagaimana caranya mereka bisa stay misalkan 20 tahun. Kalau misalkan Masuta Group ini akan berkembang terus. Itu harus kita benar-benar pikirkan karena milenial ini kan istilahnya saya masih muda, saya masih bisa mencari lagi. Itu yang ada di pikiran mereka. Jadi benar-benar perusahaan harus memikirkan jangka panjangnya dan PR untuk perusahaan juga nih. So far kutu loncat nggak sih mereka ini? Kalau dibilang kutu loncat, yang jadi masalah mungkin tidak harus kasusnya Masuta Group ya. Mungkin Masuta karena bosnya masih muda, cantik, baik hati, tidak sombong begitu kan. Nah itu kan akan beda gitu kondisinya. Tapi apakah memang milenial kutu loncat? Kalau menurut saya sebenarnya kalau kutu loncat itu ada sebab ya pasti. Mereka pindah itu ada sebab. Seperti kata Mbak Tia tadi itu kali ya. Mereka tantangannya nggak pasti ada sebab. Yang pertama ya tantangannya ada atau enggak. Yang kedua adalah tentang tekanan.
secara nggak sadar milenial ini ketika ada tekanan-tekanan mereka kadang tidak memberontak tapi tiba-tiba pindah begitu saja. Betul gitu aja ya. Betul gitu saja. Oh, jadi itu yang harus dipikirin. Ini yang apa namanya yang kata Tia tadi itu susah gitu ya. Mereka itu suka tantangan tapi kalau tantangannya kegedean mereka stres. Terus gak pakai pamit-pamitan tiba-tiba hilang gitu ya. Karena mereka mungkin merasa muda ya. Jadi kesempatan di luar masih panjang nih, masih banyak nih gitu. Itu yang dipikirkan. Jadi makanya saya lebih ke arah, ayo kalau ada masalah kita diskusi yuk daripada kamu pindah. Kita selesaiin dulu, kita diskusi dulu. Tetapi mereka suka ya di sapa dengan cara diajak diskusi seperti itu. Mereka lebih suka. Mereka menganggap bahwa oh ya kayak apa ya istilahnya. Kalau Mas Yuda sendiri kan punya yang ini ya, culture-nya ke bawah dua arah ya, sistem dua arah ya. Jadi kita berharap ada feedback dari mereka, kita komunikasi dengan mereka, kita terima masukannya mereka apa seperti itu. Mereka suka dengan itu. Mereka suka didengar. Suka didengar ya. Iya. Oke. Baik. Nah, tadi sempat disampaikan dan itu juga menjadi pekerjaan rumahnya Mas Suta untuk for the long term gitu ya. Kita bukan asumsi kita ikut berdoa juga mudah-mudahan Mbak Tia bersama Mas Suta grupnya jalan bagus, lancar sampai long term gitu ya. Bagaimana mengelola Bu Novi, mengelola potensi mereka anak-anak milenial ini agar perusahaan juga oke, mereka juga punya jenjang karir yang bagaimana strateginya Bu Novi? Mengelolanya itu kalau menurut saya dengan komposisi orang-orang yang ada ini itu tadi bahwa mungkin kalau saya bicara dari sisi SDM-nya sistem SDM itu kalau job desk dulu itu kan sifatnya permanen banget gitu ya. Jadi permanen banget itu artinya kurang lebih daily itu yang akan dilakukan. Nah, kalau di saat sekarang ini job desk harus dibuat lebih lebih fleksibel, Mas. Fleksibel artinya lebih ke fungsi dan tanggung jawab gitu yang kita tekankan di sana. Karena nanti uraian pekerjaan atau list pekerjaan itu bisa beda. Tidak harus seperti apa yang ada, tetapi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat kemudian akhirnya mereka bisa berimprovisasi, mereka bisa bereksperimen dengan apa yang harusnya bagaimana cara mereka menyelesaikannya gitu. Sehingga nggak harus itu tadi atasannya harus turun tangan, mereka nggak merasa digurui seperti itu. Lalu kalau misalnya seperti itu juga KPI atau tadi itu hasil kerjanya mungkin kalau ini tidak harus selalu yang sifatnya jangka panjang, misalnya setahun misalnya omset yang diminta oleh perusahaan berapa, kemudian timnya berapa, cuma dibagi kayak gitu. Secara garis besarnya bisa seperti itu, tetapi untuk monitoring supaya itu tercapai dengan lebih baik, dibikinlah dengan sistem yang lebih jangka pendek. Jadi pakai OKR itu objektif key result kayak gitu. Jadi lebih jangka pendek, terus kemudian mereka dievaluasi seperti itu, sehingga kemudian mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini ada progresnya gitu. Apa yang mereka lakukan ini memberikan impact terhadap perusahaan, sehingga itu menimbulkan rasa kebermanaan gitu buat mereka, rasa meaningfulness terhadap apa yang mereka kerjakan dan juga terhadap pekerjaannya. Kurang lebih itu mungkin dua hal yang dasar yang bagaimana kita mengelola mereka. Selain bahwa tadi atasannya gitu mungkin juga nggak bisa seperti yang dulu Masnya itu ya, lebih melibatkan mereka gitu, lebih ngajak diskusi, lebih coachingnya harus dikedepankan kayak gitu. Seperti itu. Jadi atasan juga harus lebih merubah style kepemimpinannya. Kalau misalnya kebetulan atasannya itu bukan milenial. Bukan milenial begitu ya. Mungkin kalau di Mas Suta masih lebih mudah karena Mbak Tia juga milenial sampai umur berapa sih Bu Novi? 40 ya? Milenial itu yang kelahirannya dari tahun sampai 2000 ya. Sampai tahun 2000. 80-an gitu ya. 80 sampai tahun 2000. 80 sampai 2000 ya. Oke. Kayak gitu. Tia lahir tahun berapa? Saya di 89. 89. Oh, ya kan masih milenial kan ya. Millennial. Tapi bukan berarti bahwa so far so good iya, tapi bukan berarti tanpa ada kendala sama sekali dong ya mengelola anak-anak milenial sebagai karyawan. Nanti mungkin Mbak Eka juga menambahkan. Kalau Mbak Tia sendiri selama ini apa yang jadi kendala-kendalanya? Mungkin ini bisa jadi inspirasi karena talk show kita ini didengarkan banyak orang juga begitu. Kalau dari saya mungkin dari sisi point of view dari atasan gitu ya. Nah, menurut saya dari atasan sendiri kita harus bisa kasih mereka value yang mereka bisa hargai. Nah, value apa? Itu kita harus memperkaya mereka. Memperkaya kalau kita bisa bilang kaya itu nggak tentang uang melulu. Bukan cuma finansial ya. Betul.
bukan cuma financial. Yang mereka cari itu kalau misalnya di zaman papa saya, mungkin caranya cuma financial. Oh, pokoknya dapat duit aja deh, pokoknya kerja gitu. Mau kerjanya nggak ada self achievement nggak apa-apa, mau kerjanya nggak ada social meaningful juga nggak apa-apa. Tapi sekarang anak-anak itu mintanya ke satu, financial harus oke. Ya. Kedua, harus ada self improvement. Ketiga, ada social, kekayaan secara sosial, community-nya ada, kantornya tuh harus dalam tanda kutip instagramable gitu ya, supaya mereka waktu main sosmed itu, kantor kamu bagus ya. Gitu ya. Ada pride-nya di sana. Pride juga. Jadi dari sisi atasan, kita harus pikirin tuh mereka harus terpenuhi secara financial, secara self improvement, secara sosialnya juga. Community harus ada. Misalnya nih dari meja-mejanya nih, penotaan meja. Kalau kantor dulu, saya zaman dulu di pabrik kan, kantornya semua menghadap ke depan semua gitu. Kalau saya sekarang harus bundar, karena mereka harus cepet tuh dari tim ads sama tim sosmed harus cepet komunikasinya langsung. Ini gimana nih kalau diskusi, lebih open space kayak gitu. Berarti sudah lebih tidak membutuhkan feng shui ya. Kalau dulu kan mejanya bos itu harus ke utara. Betul. Pintunya itu harus warnanya ini loh. Itu kan masih diyakini sampai sekarang, tapi kayaknya anak-anak milenial udah mulai meninggalkan itu gitu ya. Baik Kak, gimana tambahannya? Terutama ketika yang ada di lapangan begitu ya. Mereka pasti kan namanya anak-anak milenial ini kan emosinya naik turunnya mudis banget gitu. Nah, kendala-kendalanya apa aja gitu yang selama ini muncul? Kalau muda, energik, pasti hubungannya dengan emosional tuh biasanya akan lari kejar-kejaran nih ya. Kayak mereka, saya balik lagi nih di pertama, itu pasti saya akan afirmasi dulu nih. Apalagi fresh graduate ya. Jadi kita juga kayak rekrutnya tuh fresh graduate juga ada. Jadi awal itu saya tekankan bahwa masuk kerja itu pasti ada tekanan. Masalah itu pasti ada. Bagaimana cara manajemen stresnya ini harus bagaimana? Kamu harus bisa memanage ini. Terus yang kedua, jangan istilahnya ngersulo ya kalau orang Jawa, untuk belajar lebih. Mengeluh. Berapapun bayaranmu, kamu kalau belajar lebih, nanti di tempat lain pun, kalaupun tidak di 5 juta, kamu akan dapat ilmunya nih. Saya jelaskan itu di awal. Jadi saya jelaskan mereka itu untuk istilahnya mereka juga nggak ngeluh, istilahnya bertanya-tanya bagaimana gitu. Jadi mengenalkan bahwa dunia kerja itu seperti ini. Juga perlu sih sebagai HR. Jadi apalagi fresh graduate dia. Saya jelaskan itu yang di baru kenal mereka dunia kerja, baru kenal dunia kerja juga kan. Tetapi saya percaya Mbak Eka sebelum 5 juta punya banyak pengalaman yang lain yang mengelola sekarang baru milenial gitu. Kalau dibanding-bandingkan memang lebih sulit ya. Anak-anak milenial ini lebih makan hati, lebih bikin capek dibandingkan yang nggak milenial. Saya lebih suka ke arah milenial ya. Karena mereka lebih melek teknologi. Bukan karena ada Tia, bukan ya? Bukan. Lebih saya suka untuk diskusi. Saya suka untuk diskusi. Saya suka terima masukan. Saya bilang, saya suka terima masukan nih. Kalau ada masukan silakan. Kalau dulu perusahaan-perusahaan konvensional, apalagi dengan usia yang ada, saya pernah di perusahaan yang sudah berdiri 25 tahun, karyawan sudah rata-rata di atas 50, itu sekitar 50%. Itu kalau ketemu tuh pasti debat nggak selesai karena mereka egonya juga tinggi ya, karena merasa lebih senior. Itu sangat kerasa sekali. Jujur malah lebih capek ya. Lebih capek menurut saya. Anak-anak milenial lebih enak, lebih bisa diajak ngomong, lebih egaliter gitu ya. Mereka nggak sulit-sulit untuk menerima masukan kayak gitu. Tapi dengan syarat bahwa saya juga mau menerima masukan dari mereka. Jadi dua arah. Gitu ya. Oke, Bu Novi mau menambahkan sebelum saya break ke iklan? Gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Lebih enak susah-susah tapi gampang daripada gampang susah. Susah gitu ya.
kalau saya rasa dengan teman-teman ini yang masih sama jiwanya gitu lebih mudah gitu karena mungkin karena sesama ya, seumuran gitu sehingga lebih mudah memahami apa yang dimaui mereka. Karena mungkin saya juga sharing yang pengalaman saya di kantor ya, karena saya ini paling senior kan kayak gitu ya. Terus rata-rata ya mereka usianya jauh dengan saya terpaut sangat jauh gitu. Kadang ketika misalnya kita ini mau bikin acara gitu, saya ini suka tidak bisa menangkap sebenarnya yang dimaui mereka itu kayak apa gitu ya. Jadi nggak dimaui itu maksudnya misalnya kita mau bikin acara untuk anak-anak muda gitu kan, kita punya yang MSI Alpha gitu. Nah saya ini nggak ngerti cara berpikirnya anak-anak Alpha itu kayak apa, itu saya nggak ngerti gitu. Jadi ngertinya ya karena saya dipandu oleh mereka gitu, mereka bercerita atau dari keseharian mereka kayak gitu. Jadi tentang values yang mereka hargain itu juga saya belajarnya dari mereka seperti itu, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang baru buat saya bahwa cara memperlakukan mereka itu harus seperti ini gitu. Dan memang seperti yang disampaikan tadi bahwa memang harus lebih banyak mendengarkan, harus lebih sabar gitu ya. Jadi makanya saya belajar meditasi segala macam itu supaya lebih sabar karena kalau enggak ini bawaannya kan, apalagi saya ini orang kalau misalnya di profil kepribadian itu yang tipe orang dominan gitu, yang DSI itu saya orangnya dominan kayak gitu. Jadi maunya harus cepat selesai gitu, orientasinya ke hasil gitu. Kadang itu kan nggak sabaran Mas kalau kayak gitu. Nah, yang seperti itu yang kemudian kadang harus ngelihat nih audiensnya. Iya. Ini siapa? Saya bisa paham karena saya mungkin hampir sama dengan kayak kalau misalnya lihat teman-teman menyiapkan ini last minute gitu, saya kok kadang-kadang gemes sampai kemeringat sendiri tapi nggak bisa menyiapkan begitu ya. Kan pengennya kita kan berapa menit sebelumnya selesai. Iya, gitu. Kan anak milenial selesai. Yang penting selesai. Iya, gitu. Jadi asal mereka diberikan tanggung jawab jam sekian ready ya, mereka bisa gitu. Jadi ya itu tadi lah. Kadang dari sisi kalau kebetulan mungkin ini banyak anak mudanya sehingga lebih mudah. Tapi buat mungkin di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian ya, sahabat Mercury yang sedang mendengarkan, tidak banyak yang semuanya masih muda kayak gini gitu. Nah itu tadi yang masih banyak rasanya itu masih pusing-pusing lah, masih sakit kepala demi anak-anak milenial ini gitu Mas Aldi. Baik, kita break dulu tapi saya sapa dulu Mbak Diah Kusuma, Pak Anton dan Pak Bambang. Terima kasih sudah menitipkan sharingnya. Nanti saya akan bahas bersama para narasumber, tapi kita break iklan dulu ya. Oke, kita lanjut kembali dan ada Bu Diah Kusuma yang pertama ya, saya bacakan sharingnya. Disebutkan kalau generasi milenial itu karakteristiknya pingin serba cepat. Tapi bagaimana mengatasi kalau dalam realitanya hasil kerjanya bisa disebut slowly, tidak sesuai target. Saya ke Mbak Tia dulu. Ada juga kan pengecualian, anomali-anomali dalam dunia milenial ini. Anak-anak milenial tapi kok lelet ya. Iya. Jadi kadang menurut saya yang ada gap generasi ya. Kalau mungkin yang di atas saya gitu, generasi atas saya merasa nomor satu tuh sales, penjualan tuh. Kalau saya menghargai traffic dulu. Jadi duit itu akan datang kalau kita sudah punya community. Sales akan datang kalau brandingnya udah jalan. Nah kadang nggak sesuai nih, slow dari sisi apa nih? Slow apakah dari sisi penghasilan salesnya tadi, tapi trafficnya besar. Nah trafficnya ini kadang nggak dihargain. Padahal traffic ini kalau kita bilang aplikasi ya, Jack, Grab dan lain-lain, trafficnya ini yang mereka hargai, bukan salesnya. Itu kadang yang mereka nggak ngertinya di situ. Traffic ini duit gitu. Ya oke. Mbak Eka mau menambahkan? Kalau saya mau menambahkan ini ya terkait dengan hasil ya. Mereka kan suka kebebasan nih. Cuma kita sebagai HR atau sebagai perusahaan itu juga harus punya standar. Jadi tetap mengarahkan rules-rulesnya mereka harus bagaimana. Itu tetap harus dikomunikasikan. Jadi mereka memang suka kebebasan nih. Tapi kita juga tetap harus mengarahkan untuk biar istilahnya goalnya itu dapat, targetnya dapat, itu tetap harus diarahkan. Jadi meskipun milenial suka kebebasan, tapi perusahaan menurut Mbak Tia tetap harus punya kontrol ya. Artinya nggak boleh bebas-bebas banget gitu ya. Dan tadi Mbak Tia juga sampaikan bukan cuma end result yang penting, tetapi traffic itu juga harus diperhatikan juga begitu ya.
Oke. Terus ada yang lain? Kita tahu ada sistem ya. Bu Novi juga bisa menambahi mungkin ya. Kalau untuk target kerja dan lain sebagainya ada namanya KPI. Jadi mereka itu dikasih KPI. Kita nggak usah jelasin caranya, tapi mereka udah tahu. Kamu harus indikator untuk ininya apa gitu ya. Indikatornya kamu harus selesai ini. Caranya silahkan dipikirkan. Itu harusnya penting buat milenial ini untuk diberikan ya, dikasih tahukan ke mereka. Ada nggak yang seperti disampaikan Mbak Diah Kusuma, milenial tapi kok katanya serba cepat, tapi kok ini nggak sesuai realita ya, kok kerjanya slowly ya, tidak sesuai target ya, ada nggak? Sempat nemu nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah itu lebih karena apa? Ya. Lebih karena apa? Mungkin Mbak Diah Kusuma juga pengen belajar. Lebih karena apa ya? Apakah seperti kata Mbak Tia tadi gitu, artinya mereka nggak puas gitu ya? Iya. Atau mungkin mereka tidak nyaman dengan tempat kerjanya, atau lebih karena apa? Kalau saya itu kan tipe karakter orang itu kan macem-macem ya. Ada istilah bahwa tempatkan orang yang tepat di tempatnya. Terkadang kenapa mereka nggak bisa cepat, karena memang tidak seharusnya dia di posisi itu. Dia tidak cocok di posisi itu. Jadi ada tes-tes nih, kalau psikotes kayak gitu kan ada macam-macam nih untuk tahu karakternya dia, tahu kecepatannya dia, tahu dia harusnya ditempatkan di mana. Mungkin Bu Novi bisa nambahi untuk itu ya. Jadi di awal rekrutmen kita sudah karakter anak ini begini untuk posisi ini cocok nggak nih? Itu juga harus dipikirkan ya sebelumnya untuk posisi itu. Iya, yang menarik hari ini kan Mbak Eka sudah 2 kali bilang, nanti Bu Novi yang menambah. Bagian menambahkan ya. Memang. Ahlinya gitu loh. Memang. Tapi dia mau menambahkan kayaknya dia. Mau menambahkan soal kenapa mereka enggak ternyata milenial itu bisa tetap juga punya pilihan-pilihan ya. Artinya enggak semua milenial sesuai di marketing, sesuai di ini gitu ya. Nah, kalau saran saya kenapa mungkin fast dan slow ya dari pertanyaannya. Terkadang milenial itu merasa pekerjaan yang repetitif itu enggak selayaknya mereka lakukan. Itu semua bisa diselesaikan pakai sistem. Iya, jadi misalnya nih kita ngepip gitu, terus kan barang masuk nih dari gudang, pip kita harus nyatetin. Kapan selesainya? Jadi lama. Mereka merasa nggak ada tantangan ini. Mereka tahu ini bisa diselesaikan dengan sistem, dengan teknologi. Nah, kita sebagai atasan harus paham ini gitu loh. Slow, coba ditanyain, kenapa kok slow? Menurut kamu how to improve? Bisa nggak di luaran? Pasti yang punya problem seperti saya ini nggak cuma saya doang. Di tempat lain pasti ada tuh. Nah, cari nih teman-teman HRD. Perusahaan kamu ada problem sama nggak? Oh iya sama, pakai sistem Bu. Sistemnya pakai ini. Pakai barcode aja, pip langsung masuk ke accounting misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan mereka slow, karena mereka merasa ini nggak worth it dengan untuk waktu saya. Harus ada cara yang lebih baik gitu. Oke. Gitu. Nah, sekarang mungkin Bu Novi mau menambahkan? Iya, jadi Bu Diah ya tadi ya, mungkin di sistem seleksinya Bu Diah gitu ya, ketika merekrut sistem seleksinya tadi memastikan bahwa orang yang direkrut ini, karyawan yang direkrut ini mereka cocok dengan karakter pekerjaannya kayak gitu. Karena kalau orang nggak cocok, ini misalnya begini nih, ada orang yang ada pekerjaan-pekerjaan memang kalau di tempat saya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh orang yang benar-benar melakukan aja gitu ya. Jadi maksudnya dikasih seberapapun gitu. Saya pernah punya staff yang kayak gitu. Jadi tipenya tipe implementer. Orang yang dikasih kerjaan seberapapun itu dia tuh akan habiskan, akan selesaikan dengan baik gitu. Meskipun dia lembur terus tapi selesai. Karena memang karakternya begitu gitu. Tipenya begitu. Terus ada orang yang misalnya konseptor itu bahasa itunya apa, ada istilahnya gitu Mas gitu. Jadi ketika misalnya saya mau bilang ini pernah saya, jadi mulai dari ngerekrut itu langsung saya kasih case. Ini saya mau punya acara kayak gini, konsepnya begini-begini, temanya gitu. Terus saya mau kalau ini gini, kira-kira kamu bisa ini. Dia dalam waktu saya wawancara dia jam 9 pagi, saya ketemu lagi dia jam 4. Itu konsepnya udah jadi gitu Mas. Jadi itu dia memang
benar-benar dia ini tipe yang konseptor. Jadi benar-benar ada orang kan yang susah ya, yang orang yang benar-benar pelaksana gitu ya, melakukan sesuatu. Kalau ini benar-benar dia konseptor. Jadi benar-benar sesuatu yang menurut saya juga baru gitu. Tetapi ya masih umum gitu. Tetapi membuat tidak mudah orang yang membuat kemudian dibagi menjadi misalnya kayak series webinar kayak gitu Mas. Itu dia bisa membagi dalam 4 judul. Kurang lebih temanya apa, tujuannya apa, ini kayak gitu-gitunya itu. Itu ada orang-orang yang seperti itu Mas. Ada juga orang-orang yang misalnya information seeking-nya tuh tinggi. Jadi orang-orang yang dia tuh kalau dicari diminta untuk mencari informasi, dia tuh cepet banget. Gitu ya. Jadi misalnya saya meeting sama dia, ketemu orang gitu ya. Selesai meeting tuh dia bilang, "Bu, orang ini tadi itu ya pengalamannya tuh gini. Ini pernah melakukan gini. Dia sudah tahu gitu." Jadi karena apa? Waktu selama diskusi itu dia tangannya gremet meganginan HP. Dia googling kayak gitu. Jadi saya terus bilangnya orang itu kayak gini kayak gitu. Dia bicara seperti itu. Jadi ya itu tadi. Kalau misalnya kita naruh orang yang tadi nih information seeking gitu, orang yang punya kemampuan bagus seperti itu ditaruh di yang implementer tadi, pasti slow lah. Dia bukan tipe orang yang begitu. Atau yang konseptual tadi disuruh nyari yang yang implementer juga tadi. Itu pasti juga slow gitu karena dia nggak kayak dorongannya tuh nggak ke sana gitu. Jadi nggak mudah buat dia untuk melakukannya, sehingga bisa jadi outputnya itu nggak tepat gitu Mas. The right man on the right place itu ternyata perlu juga untuk anak-anak milenial ya. Baik. Kemudian Pak Anton, bagaimana memposisikan karyawan baru yang didominasi milenial dengan karyawan senior yang kebanyakan sudah tidak muda lagi? Mungkin ini nggak saya tanyakan ke Mas Suta karena kan Mas Suta belum mengalami ini gitu ya. Ke Bu Novi aja biar nanti ada yang soal membangun loyalitas, nanti mungkin Mas Suta juga boleh jawab. Kalau soal yang situasi kantor yang sudah mulai terbelah dua begitu ya, milenialnya udah mulai banyak tapi seniornya juga masih ada. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Mengkombinasikannya pada waktu awal orientasi itu tadi si para senior itu dilibatkan Mas gitu. Karena ya mereka harus paham bahwa ini loh karyawan sekarang yang ada itu kayak gini, kayak gitu loh gitu. Dan mereka di beberapa perusahaan bahkan waktu awal-awal kita masih dulu tuh sekitar 10 tahun yang lalu masih orang masih gegar maksudnya sesuatu yang baru lah orang anak milenial kayak gitu. Nah waktu itu banyak beberapa perusahaan itu mereka bahkan ada kayak semacam kayak pelatihan untuk para orang-orang yang sudah senior untuk menggambarkan anak milenial tuh kayak gini loh. Kalau mereka cara kerjanya begini. Jadi supaya kemudian mereka paham kalau nemu anak-anak yang seperti itu, mereka sudah nggak canggung lagi gitu loh. Mereka juga paham, oh saya berarti harus begini nih kalau ketemu anak seperti ini kayak gitu. Nah itu tadi satu ketika awal mestinya mereka dilibatkan ya. Sehingga kemudian jadi tahu. Terus selanjutnya tadi itu yang milenial juga diafirmasi bahwa mereka masuk ke dunia kerja yang bisa jadi kan karena generasi mereka kebanyakan generasi stroberi, yang kalau katanya Pak Renald itu kan generasi stroberi itu yang mereka itu dieman-eman oleh orang tuanya gitu. Kayak stroberi itu loh Mas, nanamnya itu di dalam rumah kaca, dikasih apalah vitamin, nggak boleh kepanasan lah, suhu harus tertentu kayak gitu kan. Nah karena mereka ini anak-anak yang dari keluarga yang dibesarkannya dalam situasi yang seperti itu, gitu. Kebanyakannya lebih muda lah dibandingkan generasi yang sebelumnya. Maka itu tadi mereka juga harus tahu bahwa lingkungan kerja yang sesungguhnya itu ya kayak gini, bukan banyak permakluman atau sesuatu yang biasa mereka terima ketika sekolah, ketika mereka di rumah yang apa-apa misalnya dibantu. Kan anak orang tua sekarang itu kadang suka nggak serantan anaknya ngerjakan PR, yang ngerjakan orang tuanya supaya nilainya bagus gitu. Iya banyak. Mas Haji enggak tahu ya? Saya enggak, karena saya enggak bisa. Jadi teman-teman saya, anak bos saya, kan tugasnya anak saya. Jadi diberdayakan ya temannya supaya nilainya bagus kan, seperti itu. Jadi mereka harus dilatih untuk ini life skill-nya supaya kemudian mereka life skill di dalam lingkungan kerja ya, supaya mereka dapat gitu loh Mas. Karena itu tadi mereka menganggap kalau misalnya kan kadang suka lebih juga gini tuh Mas. Misalnya gini, ada nih misalnya nyetatus gitu ya. Di rumah aja aku nggak pernah istilahnya dimarahi atau dibentak orang tua. Ini di kantor
dibentak sama bos kayak gitu. Terus misalnya serasa kayak di neraka misalnya di kantor serasa gitu lah ya. Kan suka yang kayak gitu kan. Nah, itu tadi diafirmasi supaya mereka tahu loh kedudukan kerja itu kayak gini. Kalau dikomplain sama buyer gara-gara kamu lalai, bisa kamu nggak gajian kan kayak gitu. Oke. Itu Pak Anton. Tapi menarik yang disampaikan Bu Novi, jelas banget ya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang menanyakan bagaimana membangun agar karyawan milenial bisa memiliki loyalitas, dan sebagai karyawan senior apa yang harus dipersiapkan agar tidak tertinggal dengan milenial dalam segi kinerja dan kesejahteraan. Silakan menjawabnya, mungkin mulai dari Mbak Tia, kemudian Mbak Eka, dan yang terakhir nanti sekaligus closing statement dari Bu Novi. Mbak Tia, bagaimana membangun loyalitas pengalaman Anda? Ini perusahaan masih 3 tahun ya, loyalitas berapa tahun ya? Ya minimal dalam 3 tahun itu minimal dalam 3 tahun turnovernya nggak tinggi lah ya kan. Menurut saya itu tadi kita memperkaya mereka di 3 titik itu tadi, financial, self achievement ya, sama sosialnya. Jadi yang mungkin untuk generasi atas saya harus belajar bahwa apa yang kita provide cuman gaji aja nggak cukup ternyata bagi mereka. Self improvement nggak cukup, masih perlu lagi nih, perlu sosial merasa ada lingkungan yang nyaman di mereka. Mungkin dengan sebulan sekali nih kita rayain ulang tahunnya yang sama-sama, kita makan-makan bareng. Nah karena mereka ini kan dulu di sekolah ada teman-teman tuh. Nah kalau kita zamannya mama saya mungkin lumayan, temannya mungkin tetangga, teman arisan gitu kan. Dan mereka sekarang mainnya cuma sosial media. Akhirnya teman-teman mereka adalah ya teman-teman kerja tadi, harus diberi tempat dan waktu supaya mereka bisa bersosial. 3 itu harus terpenuhi menurut saya. Oke, itu dari Mbak Tia. Baik Kak? Kalau dari saya yang harus dibentuk lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja yang nyaman itu buat mereka bahwa mereka bisa bertahan lama, karena ada namanya tadi ya, generasi stroberi nih, sekali digenjat mereka udah kayak ngeluh, udah pergi kayak gitu. Yang harus dipersiapkan menurut saya adalah leader-leadernya ini harus dipersiapkan untuk bagaimana menangani untuk kaum milenial ini ya. Jadi harus bagaimana, kadang ada yang tadi disebutkan bahwa atasannya udah generasi gen apa nih yang dibawahi generasi milenial nih. Jadi nggak ketemu nih, ada gap-gap yang tidak ketemu. Jadi para leader juga harus belajar bagaimana menghadapi generasi milenial untuk mereka bisa bertahan. Jadi mereka nggak menyampaikan masalahnya, leader udah tahu, oh ini sepertinya ada masalah nih, panggil gitu, kayak di coaching bagaimana diperhatikan. Artinya sebenarnya milenial pun bisa diajak untuk loyal di perusahaan kita bisa ya. Oke, itu keyakinannya begitu. Dan sekarang saya ke Bu Novi karena waktu kita juga terbatas sekali. Ditambahkan juga nanti Bu Novi apa komentar untuk Pak Bambangnya itu, kalau yang senior untuk tidak tertinggal dengan milenial apa yang harus dilakukan? Monggo silakan. Paling gampang itu terlibat di dalam proyek yang sama gitu. Jadi terlibat dalam proyek yang sama itu sebenarnya untuk menjembatani gap Mas. Mengatasi kesenjangan gap generasi gitu. Karena dengan begitu di sana kan prosesnya mereka akan melebur kerja bersama kayak gitu. Dengan melebur mereka bekerja bersama, maka yang muda akan jadi tahu perspektif dari yang senior, karena biasanya kan jam terbangnya lebih tinggi, sudah pernah mengalami kegagalan dalam proyek yang misalnya hampir sama, misalnya mungkin tidak sama ya, tetapi di proyek diproduksi hal-hal yang menjadi kritikal poinnya. Nah itu mereka harus tahu gitu kan. Nah itu didapatnya dari para seniornya kayak gitu. Nah sementara yang senior belajar dari si juniornya yang milenial, mereka belajar bagaimana itu tadi memecahkan masalah dengan cara mereka kayak gitu. Gitu. Jadi kalau ada memecahkan masalah gitu, kadang kan kalau kita kadang tuh sukanya tuh kalau saya misalnya karena mungkin juga perempuan, saya ngajak ngomong gitu. Itu ada juga kalau misalnya kita lagi ngajak pemecahan masalah, dia ngelihatnya ke handphone gitu kan. Dari awalnya dulu saya ini tidak ngomong kok malah ke handphone, tapi ternyata dia cari solusi di sana gitu kan. Kayak gitu. Jadi hal-hal lain yang kadang kita tidak terpikirkan, nah itu kita bisa kita dapatkannya dari mereka gitu Mas. Seperti itu. Jadi menjembataninya supaya itu. Jadi open mind kalau untuk yang seniornya supaya nggak tertinggal itu tadi. Cara satu-satunya tadi open mind, dan itu tadi dilibatkan di proyek bersama, karena dengan begitu itu secara tidak langsung gitu loh Mas. Jadi mereka nggak kayak dicekoi aja gitu, tetapi mereka bersama-sama punya goal yang sama gitu untuk kemudian bagaimana ini bisa selesai dengan hasil yang baik kayak gitu. Jadi mau nggak mau mereka akan bekerja sama, memahami satu dengan yang lainnya. Mengelola sumber daya manusia ini memang
sebuah seni yang sangat luar biasa ya. Ya, dan betul. mudah-mudahan diskusi kita pagi hari ini bisa menginspirasi banyak hal. Terima kasih untuk teman-teman dari Masuta Group. Ada bosnya sendiri yang datang, Aristia Martan, Direktur PT Masuta Group. Mbak Tia, terima kasih banyak ya. Thank you banget. Sehat-sehat. Sampaikan salam buat suami ya. Jangan lupa meskipun ada robot tetap nyapu ya. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Eka Agusti, HR dari PT Masuta Group. Matur nuwun Mbak Eka, sehat-sehat juga ya. Dan Bu Novi, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda ya. Oke, baik sahabat Merkuri dan sahabat YouTube, sampai di sini dialog solusi sumber daya manusia kita. Kita ketemu lagi di dialog berikutnya dengan topik yang berbeda.